Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Renita Puspa Wahyuning Tias dengan NIM H02222104. Di sini aku akan memberitahu cara melakukan rancangan percobaan dan analisis data menggunakan aplikasi RStudio dan SPSS. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyiapkan datanya terlebih dahulu. Nah, datanya itu biasanya disiapkan di Excel karena biar lebih mudah dipahami. Nah, kini tampilan di Excel. Nah, datanya terdiri dari blok, pupuk, relator, kombinasi, KTK, dan limit tanaman. Blok ini juga bisa dibilang sebagai ulangan. Nah, di sini kita tuh mau menganalisis pengaruh blok, pupuk, kelator terhadap KTK tanah dan tinggi tanaman, lalu kombinasi dari pupuk dan kelator terhadap KTK tanah. Lalu juga akan melakukan korelasi antara KTK dan tinggi tanaman. Nah, yang pertama kita akan menggunakan aplikasi dari SPSS terlebih dahulu. Kita masuk ke SPSS. Nah, ini tampilan dari SPSS. Pertama kita ke data view, lalu kita pendokumen. Kita ganti jadi Excel. Ini filenya auto muncul. Di sini namanya rancop, double klik, lalu kita open. Lalu kita oke. Kalau kita ada share screen ini, nah ini data yang kita buat di Excel udah muncul di sini ya, lengkap dari blok sampai di tanaman. Nah, lalu kita masuk ke variable view. Ini kan masih tidak rapi ya. Nah, kita rapikan dulu. Lalu kita di type yang blok, kita ganti jadi string. Lalu di KTK, kita ganti jadi numerik. Begitupun dengan tinggi tanaman, kita ganti jadi numerik. Nah, width-nya kita ganti jadi 6. Ini juga jadi 6. Lalu desimalnya jadi 2 di bagian KTK dan kombinasi. KTK dan tinggi tanaman. Lalu ini hapus aja. Dan di measure atau hasilnya kita ini jadi scale. Begitupun yang di scale yang diganti hanya KTK dan tinggi tanaman. Lalu kita lihat di data view. Nah, di KTK semua tinggi tanaman emang hilang kalau diganti jadi scale. Maka kita tinggal copy paste aja dari data Excel. Nah, kita copy. Oke, begitupun dengan ini tanaman. Kita copy, lalu kita paste. Lalu kita masuk ke review lagi. Nah, di kolomnya kita ganti. Di sini kita ganti 2. Ini kita ganti, maaf, kita ganti jadi 4. Lalu ini jadi, maaf, di kelater kita ganti jadi 2. Di kombinasi kita jadi 4.
terus KTK-nya 2, dan tinggi tanamannya jadi, maaf, di KTK kita ganti jadi 6, dan di tinggi tanaman juga kita jadi 6. Nah, jadinya seperti ini. Kalau udah rapi sini, kita mau buat analisis blok pupuk relator terhadap KTK tanah. Pengaruhnya bagaimana? Nah, awalnya kita analyze, lalu pilih general linear model, pilih yang unvariate. Nah, di dependent variable kita masukkan KTK, lalu di fix factor kita masukkan blok, pupuk, dan kelator. Kita masuk model, kita pilih build term, masukkan ketiganya, lalu kombinasi antara pupuk dan kelator. Nah, lalu continue, kita ke post hook, yang dimasukkan hanya pupuk dan kelator, lalu kita centang bagian Duncan, kita continue, habis itu kita oke. Maka akan muncul outputnya. Nah, outputnya munculnya seperti ini. Nah, ini ada tabel ANOVA-nya. Kita lihat di bagian signifikan, blok terhadap KTK nilainya 0,944, di mana itu lebih dari 0,05, itu artinya tidak berpengaruh terhadap KTK tanah. Di pupuk juga nilainya 0,49, itu lebih dari 0,05, dan pupuk berarti tidak berpengaruh terhadap KTK tanah. Kelator nilainya 0,489, yang lebih dari 0,05, jadi tidak berpengaruh juga terhadap KTK tanah. Lalu kombinasi pupuk dan kelator nilainya 0,012, itu lebih dari 0,01, jadi tidak berpengaruh juga terhadap KTK tanah. Lalu ini post hoc test dari pupuk terhadap KTK, hanya terdapat satu grup. Satu itu sama dengan A, jadi P1, P0, P1 dan P2 masuk ke dalam grup A. Lalu kelator terhadap KTK juga hanya terdapat satu grup, yaitu A, dari K0 sampai K2. Selanjutnya, kita akan menganalisis kombinasi pupuk dan kelator terhadap KTK tanah. Caranya di analyze, masih general linear model, pilih yang unvariate. Nah, di fifth factor, kita ganti jadi kombinasi. Dependent variable tetap KTK, lalu di model, kita masukkan kombinasi, lalu continue, di post hook, kita masukkan kombinasi, dan kan yang udah kecentang, lalu kita continue, lalu kita oke. Nah, maka akan muncul nih tabel ANOVA-nya, kombinasinya nilainya 0,028. Dimana itu lebih dari 0,01, maka tidak signifikan. Jadi kombinasinya juga tidak berpengaruh terhadap KTK tanah. Ini kombinasinya terhadap KTK tanah terdapat 3 kelompok, yaitu dari A sampai C, dari P0K0 itu 23,9150 A sampai di P0K1 dengan 42,01 C. Nah, selanjutnya kita akan mengkorelasikan KTK tanah dengan tinggi tanaman. Caranya kita pilih analyze, lalu di bagian correlate, pilih yang bivariate, kita masukkan KTK dan tinggi tanaman. Nah, di correlation coefficient yang diperhatikan adalah Pearson-nya. Di sini Pearson-nya sudah kecentang. Kalau udah, lalu kita oke. Nah, maka akan muncul tabel korelasinya. Di sini bisa dilihat korelasinya. Persen korelasinya nilai minus 0,27.
242, lalu nilai signifikannya 0,155. Nilai signifikannya 0, lebih dari 0,01, jadi tidak signifikan. Dan di tinggi tanaman juga seperti itu. Maka bisa dijawab kalau KTK dan tinggi tanaman itu tidak berkorelasi kuat, tidak berkorelasi karena signifikannya lebih dari 0,01 dan persen korelasinya minus 0,242. 0,242. Nah, selanjutnya kita akan memunculkan grafik grafik dari KTK dan tinggi tanaman. Caranya, kita lihat di bagian graph, kita pilih yang scatter or dot. Nah, pilih yang simple scatter, lalu kita define. Nah, di KTK, kita masukkan ke y-axis, lalu tinggi tanaman kita masukkan ke x-axis. Oke, lalu kita oke. Maka akan muncul titik-titik seperti ini. Nah, untuk memunculkan garisnya tuh bagaimana? Kita double klik di grafik. Oke. Nah, di sini kita pilih yang add fit line add total. Kita klik. Dipastikan kita milih nih yang linear. Nah, ini udah auto. Terus kita close. Ini chart editornya kita close aja. Maaf. Jadi output tadi. Hmm, Nah, output. Ini kan sudah terlihat garisnya. Nah, garisnya itu terlihat turun karena tadi ketika dan dinamo itu tidak berkorelasi kuat dan hasilnya minus. Maka ini persamaannya Y sama dengan 1,34 E2 min 1,1 X dengan koefisien determinasinya 0,059. Nah, segitu cara menganalisis dari SPSS. Maka selanjutnya kita akan eh, lanjut ke RStudio. Oke, kita ganti ke RStudio. Nah, begini tampilan di RStudio. Yang pertama, di bagian environment, ada import dataset. Kita pilih yang from Excel. Kita masukkan data yang terlebih dahulu ya. Kita browse, lalu kita cari filenya, lalu kita open. Nah, di sini ada previewnya. Kita ubah dulu KTK jadi numerik, lalu tinggi tanaman jadi numerik, dan blok itu kita ubah jadi karakter. Nah, terus kita lihat di bagian range. Nah, kita lihat dulu di Excel. Kita lihat bagian terakhir ini adalah F37, maka di bagian range tadi, nih, kita ganti jadi A1 sampai 2 atau sampai F37. Nah, bisa kita lihat di code previewnya, ini ada 4 teks dan 2 numerik. That's why, habis itu kita import. Oke, saya ada muncul di sini, terus di environment data ini juga udah masuk, di konsol juga udah kebaca. Saat ini kita masuk ke Untitled Tree ini. Nah, kita akan coba analisis pupuk
blok dan kelator terhadap kata-kata tanah. Caranya, kita tulis dulu salah, query, lalu do the research, kemudian kita run. Oke, terus di bawahnya kita ketik analisis FRB to fact. Tapi kita pilih to fact karena kita cuma ada dua faktor, yaitu KTK dan tinggi tanaman. Nah, di situ pada kurung siku gitu kita masukkan nama file kita, filenya rancot. Nah, habis itu ketik kurung siku. Nah, di kurung siku kita masukkan 5:6. Kenapa 5:6? Karena yang kita nulis adalah KTK. KTK itu ada di kolom nomor 5 dari 6. Makanya tulis 5:6. Di situ setelah kurung siku kita kasih koma. Terus kita ketik nama filenya lagi. Dolar. Pilih yang blok, koma. Nama filenya lagi. Dolar. Pilih yang pupuk, koma. Tancap lagi. Dolar. Terus yang kelator. Itu koma 1. Satu kita run. Oke, di konsol ada warna biru, jadi bisa kebaca. Di situ kita ketik, biar tahu hasil analisnya, kita ketik print, dalam kurung kita ketik analisis. Di situ kita run. Nah, di sini udah muncul analisisnya. Kita bisa lihat di sini. Analisis terhadap KTK tanah, PRF ini tuh signifikan. Nah, replication factor tuh bloknya itu nilainya 0,94, itu kan lebih dari 0,01, jadi tidak berpengaruh terhadap ketika tanah. Faktor A itu pupuk, nilainya 0,49, lebih dari 0,01, jadi juga tidak berpengaruh terhadap ketika tanah. Terus faktor A banding faktor B itu kombinasi antara pupuk dan faktor B itu kelator, maaf, nilainya 0,48, lebih dari 0,01, jadi tidak berpengaruh. Terus banding faktor B itu kombinasi antara pupuk dan kelator, jadi nilainya 0,0120. Itu tuh kurang dari 0,05, jadi eh, dan itu termasuk signifikan, jadi berpengaruh terhadap ketika tanah. Di ini p-value-nya 0,94, lebih dari 0,05 ya. Itu grup pengaruh pupuk terhadap KTK tuh cuma ada satu grup, yaitu A. Terus kelator terhadap KTK juga cuma ada satu grup. Kita bisa lihat kombinasi antara pupuk dan kelator terhadap KTK ada 3 grup A sampai C. Nah, sekian ini. Terus kita masuk ke tinggi tanaman, tabel ANOVA-nya. Blok terhadap tinggi tanaman tuh nilainya 0,44, kan lebih dari 0,01, jadi tidak pengaruh terhadap tinggi tanaman. Faktor A itu pupuk, lagi nilainya 0,002, kurang dari 0,01, jadi sangat signifikan dan sangat berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Lalu faktor B itu tadi kelator, nilainya 0,06, lebih dari 0,01, jadi tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Kombinasi pupuk dan kelator nilainya 0,089, dan itu tidak berpengaruh juga terhadap tinggi tanaman. Terus p-value-nya 0,32, itu lebih dari 0,05. Di sini pupuk terhadap tinggi tanaman itu ada 2 grup, A dan B. Lalu kelator terhadap tinggi tanaman ada 2 grup juga, A dan B.
Ini kombinasi pupuk dan kelator terhadap tinggi tanaman ada 4 kelompok dari A sampai G. Nah, habis itu kita akan melakukan uji korelasi. Nah, uji korelasinya tuh KTK dan tinggi tanaman. Di sini kita ketik korelasi, pilih record.s, terus dalam kurung klik rancop, dolar, pilih yang KTK, koma, rancop, dolar, pilih yang tinggi tanaman, itu kita run. Di bagian konsol ini terlihat tulisannya error karena harus numeric vektor. Jadi setelah diubah, yang tadi yang KTK dan tinggi tanaman diubah jadi numerik itu tidak terbaca, jadi kita harus ubah lagi biar jadi numerik. Caranya gimana? Kita ketik di sini run job dolar KTK masih s dot numerik dalam kurung nama filenya rancop dolar KTK, di situ kita run. Nah, udah jadi biru, jadi KTK udah jadi numerik. Lalu berlaku juga untuk tinggi tanaman. Itu kita run. Oke, sudah biru jadi udah kebaca, tinggi tanaman udah jadi numerik. Terus kita ketik lagi yang nomor 4 ini yang korelasi. For S, rancop, dolar KTK, kemarin cop, dolar dan tinggi tanaman. Oke, kita run. Nah, korelasi ada biru jadi sudah terbaca, sudah bisa, nggak error lagi. Di sini juga muncul korelasinya. Nah, biar memunculkan hasil korelasinya, kita ketik print, terus ini korelasi. Terus itu kita run. Nah, ini akan muncul si korelasinya. P-value-nya 0,15, jadi lebih dari 0,05. Terus nilai korelasinya ini min 0,24. Minus ya, walaupun kurang dari 0,01 tapi itu minus. Jadi bisa dibilang KTK dan tinggi tanaman itu tidak berkorelasi, tidak berkorelasi kuat. Di situ kita akan buat grafik sama seperti yang di DSPSS tadi. Nah, pertama kita ketik dulu BlackBerry, terus Digiport 2, situ kita run, kita ketik lagi BlackBerry, lalu GPP. Nah, GPP, kita run. Ini ada merah walaupun nggak error. Apa ya ini? BlackBerry, lalu GGP.
Next itu taran. Oke, itu di bawahnya kita ketik cici laut dalam kurung rancok rumah ice ice not ice pak, oke. Terus X dalam kurung X sama dengan rancok dolar. Ini tanaman rumah Y sama dengan rancok dolar dan ketika. Nah, di belakang kurung yang terakhir kita kasih plus, kalau kita enter. Nah, ini karena rumusnya agak panjang, kita copy paste aja di sini. Nah, copy. Lalu kita masuk ke RStudio lagi. Kita paste. Kita paste. Hmm, sudah muncul. Habis itu kita, nah, nah, maka grafiknya udah muncul beserta garisnya. Nah, ini di sini bisa kita lihat grafiknya, garisnya tuh turun sama kayak di SPSS tadi. Nah, turun itu karena KTK tanah dan tinggi tanaman itu tidak berkorelasi dan nilai korelasinya pun minus. Nah, makanya didapatkan hasil persamaannya Y sama dengan 134,1 minus 1. Maaf, persamaannya Y sama dengan 134 min 1,1 X. Terus nilai R2-nya tuh korelasi koefisien determinasinya tuh 0,06. Begitu eh, penjelasan dari aku mengenai analisis data menggunakan SPSS dan RStudio. Sekian, terima kasih. Dadah. Kenapa mah aku buat video? Ibu, pokoknya aku di punya buku.